Oh, apa namanya? Ada yang kemarin kan ada satu alternatif ya. Monggo kalau ada alternatif yang lain terkait soal yang kemarin ada. Monggo silakan. Sebelum nanti akan kita bahas bagaimana bisa memberdayakan tim ya supaya bisa dipasangkan ya dengan cara melakukan split ya, CP ya. Nah, nanti kita akan bahasnya. Oke, monggo adik-adik. Ada alternatif yang lain dari yang hari Selasa kemarin? Silakan. Monggo. Saya melihat ada alternatif yang lain dari kelompok berapa ya? Kelompok saya lihat ya. Monggo sebelum saya panggil, monggo silakan kelompok yang mempunyai alternatif yang lain. Halo adik. Kemarin siapa yang maju kemarin? Mas siapa namanya? Jadi kemarin juga saya sempat nanyakan Pak Ria. Selain teori Pins, memang bisa teori superstructure ya. Ternyata superstructure ini memakai apa namanya software adik-adiknya. Jadi ini kita kesulitan ya karena ini adalah software, maka sebaiknya ya kita menggunakan teori Pins aja ya. Ya, adik-adik bisa loh nanti memakai software ya. Cuma ini dalam mata kuliah Sinto ini software tersebut tidak kita pelajari ya. Apabila adik-adik berkeinginan mendalami ini, maka bisa masuk ke dalam perancangan proses ya di tempatnya Pak Ri itu ya. Nah di sana adik-adik bisa apa namanya mendalami menggunakan teori superstructure ya. Jadi itu optimasinya. Monggo. Mas Ahmad Habib kelompoknya sudah maju, Mas Ahmad Habib? Ya, Pak. Sudah. Kemarin yang maju distilasi saja, Pak. Oh, distilasi ya. Oke. Kelompoknya Mbak Anggun sudah maju. Saya sekelompok sama Mas Habib. Oh, sekelompok ya. Iya. Yang mempunyai apa namanya beda alternatif dengan yang kemarin, adik-adik memasangkannya karena alternatif itu tidak hanya satu ya, bisa 2 atau 3 ya. Jadi monggo, adik-adik. Atau yang mau melakukan split di CP-nya monggo, silakan. Kemarin masih apa kemarin lupa saya. Saya Pak dengan Mas Tommy. Siapa? Afif dan Tommy Pak. Oh, Mas Afif dan Miki. Kalian punya Mas Afif ada yang apa namanya ada yang beda adik-adik? Atau sama semua kah? Halo adik-adik. Sama semua kah? Terus saya panggil ya. Tadi sempat apa namanya baca-baca punyanya adik-adik ini ya. Tapi kelompok, aduh. Dengan saya kok nggak bisa ya.
nggak bisa dibuka di sini. Bentar ya, kok ini langsung saya nggak bisa ke emailnya. Ini kelompoknya. Ada kelompoknya Mbak Agda. Halo Mbak Agda. Mbak Agda, Mbak Mega, Mas Ifat, Mbak Sasi, sama Mas Haris ya. Adakah? Halo. Iya Pak, ada Pak. Kenapa sampai ini? Coba, apa Anda presentasikan, Mbak? Nggak sampai selesai. Kenapa? Ada yang bingung kah? Nah, silakan Mbak. Sama setelah itu. Iya Pak. Sejujurnya saya yang bab ini masih kurang paham. Oke, apa Anda presentasikan sebisanya Anda? Oh. Terus nanti kelompoknya Mbak Sofia. Mbak Sofia Putri Salsabila, Mas Gilang, Mbak Rafika, Mas Anda, sama Mas Mita ya? Semua? Tapi itu. Ingin tahu. Tanya di mana? Oh, dipresentasikan punyanya ya. Monggo Mbak. Halo Mbak. Dipresentasikan aja sebisanya Mbak. Saya ingin tahu Anda kesulitannya di mana. Baik Pak, saya izin share screen. Ya monggo, silakan.
Baik, saya Dawarunisa dari kelompok 6. Jadi untuk yang tugas ini, yang hands-on exercise, diketahui dari soal itu ada tipe panas-panas pada T supply-nya, suhu supply-nya yaitu 750 derajat Celcius dan 550 derajat Celcius. Kemudian ada suhu targetnya 350 dan 250 derajat Celcius. Kemudian untuk CP-nya 0,045 dan 0,04. Selanjutnya ada tipe yang cold, ada suhu supply-nya 300 dan 200 derajat Celcius, dan suhu targetnya 900 dan 550 derajat Celcius. Kemudian ada CP-nya 0,043 dan 0,02. Kemudian dari sini didapatkan delta min-nya 50 derajat Celcius. Dari soal, kemudian minimum heating utility-nya 9,2 MW. Kemudian minimum cooling utility-nya 6,4 MW. Itu kan Anda dapatkan dari yang tabel ini ya, baterai sama kasket kan ya? Iya, Pak. Oke. Di tabelnya ini Anda paham kan hitungannya? Coba Anda jelaskan, Mbak. Jadi dari sini tabel ini dari take cold-nya yang tertinggi 900, kemudian T-hot-nya 750. Untuk yang T-hot pertama ini ditambahkan dengan delta min-nya dan dapatkan 950 ini. Delta minimum kan 50 ya? Ya, betul, Pak. Oke, terus kalau cold-nya 900, berarti hot-nya 950 kan gitu ya? Ya, benar, Pak. Ya, terus? Kemudian T-hot yang tertinggi 750, kemudian dapat dicari T cold-nya dengan 750 dikurangi delta min-nya. Didapatkan 700. Kemudian untuk T cold selanjutnya diketahui 550 untuk mencari T-hot selanjutnya, yaitu 550 ditambah delta min, dapatkan 600. Begitu seterusnya, Pak. Jadi untuk selanjutnya ini ada T-hot selanjutnya 550 yang diketahui. Kemudian untuk mencari T-cold yang 500, yaitu 550 dikurangi 50. Tuh. Ya, untuk seterusnya. Selanjutnya Anda paham nggak yang itu? Terus kemudian ada CPC dikurangi CPH. Itu dari mana Anda paham nggak? Itu yang dituju Anda paham nggak itu? Dapatnya dari mana? Kebanyakan Anda ya di kelompok-kelompok yang ini semuanya ini nggak ada gambarnya itu ya, perpotongan antara aliran dingin sama aliran panasnya. Dari sana maksudnya tahu, jadi pada rentang antara 950 sampai 750 itu perpotongannya CP-nya antara berapa ke berapa dikurangi ya, itu kan ada. Iya, Pak, benar. Ya. Jadi, ya. Ngerti Anda lebih ya? Dapatnya itu loh, dari situ ngerti nggak, Mbak? Masih belum begitu paham, Pak. Itu loh, tabelnya coba Anda gambarkan
Jadi aliran dingin sama aliran panas itu ya. Ini kan ada perpotongan, Anda apa namanya? Anda dekatkan dengan delta T minimumnya 50 itu loh. Nah, itu kan didapat nanti, nah itu antara pengurangan antara misalnya pada rentang 950 sampai 750 itu berarti CPC dikurangi CPH. CPC-nya berapa? Misalnya itu dapat yang perpotongan itu antara aliran 1 yang hot dengan aliran 3 ya. Berarti CPC-nya dikurangi dengan CPH. Nah, itu CP-nya yang aliran 3 itu 0,043 dikurangi 0,045. Misalnya seperti itu. Itu, Mbak. Ya, Pak. Anda melihat gambarnya. Gambarnya sudah ada buat belum? Bukan ini. Oh, grafik ya, Pak ya? Yang composite curve-nya itu loh, iya. Oh, belum, Pak. Nah, itu makanya Anda jadi Anda buat itu dari 4 aliran itu, nanti Anda apa namanya pasang-pasangan aliran panas itu kan nanti ada itunya ya. Dari mana ke mana nanti Anda jadikan satu, begitu juga aliran dingin ya. Nanti kemudian setelah aliran panas dan aliran dingin, aliran panas itu 1 dan 2 Anda gabungkan, begitu juga nanti aliran dingin itu Anda gabungkan. Nanti kemudian apa namanya digeser jarak paling terdekat itu adalah 50 derajat itu. Ada kelompok yang punya gambar itu? Halo adik-adik? Halo adik-adik? Adakah? Halo adik-adik? Adakah yang punya gambar itu? Saya lihat dari berapa kelompok, masih saya lihat 3 kelompok, 4 kelompok ya. Masih belum ada. Halo adik-adik? Untuk yang composite curve itu ya, Pak? Ya, betul. Ya, Pak. Kelompok saya sudah ada. Mas, monggo, di-share Pak, coba Mas. Iya, Pak. Saya izin stop ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, kebetulan file saya ada yang di external hard disk yang hilang ya. Gara-gara pindah rumah ini external hard disk saya hilang. Oke. Nah itu kan berarti Anda gabungkan dulu kan Mas, apa namanya aliran panasnya kan ada 2 aliran panasnya. Iya, Pak. Ada proses penggabungannya Anda. Nah itu coba ini Pak, untuk teman-teman. Nah itu. Nah ini kan ada untuk yang stream 1 dan 2 untuk aliran panas ini dari suhu 250 sampai 750. Jadi kita tulis semuanya, Pak. 750, 550, 350, 250. Untuk yang stream untuk yang suhu 200 ke 350 ini kan stream 2, melewati stream 2. Jadi kita input di sini, ini untuk nilai 0, ini untuk nilai awal. Lalu untuk yang entalpi ini ditambah dari MCP delta T ditambah dari nilai awalnya. Karena ini yang melewati suhu 250 sampai 350 hanya stream 2, maka CP yang digunakan ini hanya stream 2. Lalu untuk yang suhu 350 sampai 550 ini kan stream 2 melewati. Maka untuk entalpi yang di sini ini juga stream 2. Tapi di samping itu karena 350 ke 550 stream 1 juga melewati. Jadi CP-nya kita tambahkan. Nah, itu ya. Itu mungkin dasarnya Anda buat ring suhunya itu 250, 350, 550 sama 750 dari mana, Mas? Ini Pak dari soal, Pak. Oke. Jadi kita tulis semuanya, Pak. Untuk 750, 50. Untuk penggabungan kalau dibuat satu-satu juga bisa, Pak. Ya. Nah, mungkin ada teman Anda nanti yang bingung ya. Jadi kan pertama itu kan kita membuatkan aliran panas ya.
Di aliran panas itu berarti yang suhu terendahnya itu kan 250 ya, terus suhu tertingginya 750 ya. Nah itu kan untuk 250 link antara 250 sampai 350 itu kan hanya ada aliran 2 ya, itu ya Mas ya. Betul. Iya Pak, benar. Berarti CP-nya itu hanya CP aliran 2. Nanti ada penggabungan itu untuk aliran panas ya. Terus Iya. juga dari 350 ke 550. Nah, itu kan ada aliran 1 dan aliran 2 itu ada semua kan ya. Berarti CP-nya Anda gabungkan. Jadi 0,045 ditambah 0,04 ya Mas ya. Betul? Iya Pak, benar Pak. Nah, terus kemudian antara 550 sampai 750 itu hanya ada aliran 1 ya. Makanya CP-nya itu hanya 0,045. Nah, dari situ Anda bisa mencari delta H-nya ya. MCP itu ya. Nah, itu dengan CP-nya tadi sudah gabungan tadi. Ya, jadi Anda di situ CP-nya ya. Jadi di antara 250, 350 itu berapa? 350 ke 550, 550 ke 750. Gitu ya. Nah, itu Anda sudah dapat aliran panas. Nah, terus kemudian aliran dingin sama adik-adik ya. Jadi antara berapa itu? 200 sampai 900 ya. Jadi 200 ke 300 itu hanya aliran 4. Berarti CP-nya masih 0,02 ya. Terus kemudian 300 sampai 550 itu CP-nya 2 ya, aliran 3 dan aliran 4 ya. Nah, itu Anda jumlahkan ya. Terus kemudian antara 550 sampai 900 ya. 550 sampai 900 itu hanya aliran 3. Jadi CP-nya 0,043. Nah, itu seperti itu. Nah, Anda bisa dapat delta-nya. Terus kemudian Anda buat seperti curve ini. Nah, ini ya, composite curve-nya ini. Jadi terus Anda geser sampai jarak terendahnya. Jarak terendahnya itu adalah 50 derajat. Nah, ya, jadi jarak yang paling dekat itu 50. Nah, itu Anda bisa hitung, bisa dapatkan IH dan IC maupun Q recovery. Seperti itu ya. Jelas sampai sini ada pertanyaan adik-adik? Halo? Jelas kah adik-adik? Mbak Agda, tadi jelas tidak Mbak Agda? Halo Mbak Agda. Untuk yang barusan dijelaskan sudah jelas Pak. Cuman itu Pak, untuk selanjutnya yang menentukan pinch temperatur dan seterusnya itu masih kurang paham. Mas Tommy, masuk lagi Mas ke bawah Mas. Oke, Anda pinch temperatur itu kan tadi ke atas lagi Mas, ke composite curve Mas. Oh iya. Nah, itu kan jarak terdekatnya itu kan 50. Nah, itu yang disebut dengan pinch Mbak. Jadi tinggal ditarik aja ke kiri itu. Temperaturnya berapa itu? Ya, temperatur hot maupun temperatur cold-nya. Mesti bedanya 50 itu. Ya, coba Anda tarik. Nah, itu kan 550 ya untuk yang hot. Terus kemudian yang cold-nya 500. Berarti itu adalah temperatur pinch. Jarak terdekat. Seperti itu. Paham ya Mbak Agda? Iya Pak, paham Pak. Nah, ada yang pakai cascade Mas Tommy? Gimana Pak? Ada yang pakai cascade Anda? Oh ini baru nyoba ini Pak. Oh, warnanya Pak. Oh, bukan yang split CP Mas. Oh Jadi, iya. maksudnya untuk mendapatkan nilai QH, QC dan AP temperatur itu dengan cascade itu. Oh dengan cascade ini Pak. Nah, ini ya. Yang kotak-kotak itu. Nah. Jadi jarak nanti kan ketemu delta H-nya ya Mas ya. Delta H yang Mas itu Anda delta H interval terus kemudian yang awal itu maksudnya apa Mas? Yang ini Pak.
Hmm. Ini delta T interval, Pak. Enggak, maksudnya yang delta H interval sama cascade awal itu loh, maksudnya apa itu? Oh, ini untuk titik awalnya, Pak. Hmm. Untuk titik awalnya itu nanti dikurangi oleh delta H interval ini. Berarti maksudnya 8,6 bagaimana dari delta H interval ke awal? Coba dijelaskan, Mas. Oh ya, untuk delta H intervalnya ini adalah perkalian dari delta T dan CP-nya, Pak. Terus ke awal. Lalu dihitung sampai bawah. Setelah itu kita menentukan nilai awalnya itu 0. Anda buat 0, gitu ya? Iya, Pak, buat 0. Terus dikurangi 8,6 gitu ya? Nah, iya, Pak. Untuk yang ini juga sama. Kurangi semua ya. Kurangi. 8,6 ditambah 0,3 jadinya ya. Oke. Terus Anda yang paling negatif, paling besar, itu kan masuk ke dalam yang ke kanan paling atas itu kan ya? Iya, Pak. Nah, itu adalah TH minimum ya. Ya, betul kan? Iya, Pak. Terus dikurangi lagi minus 9,2 jadi positif, berarti dikurangi 8,6. Jadi berapa teman? 0,6 ya. Terus 0,6 dikurangi apa namanya? Nggak keliru hitungannya Anda, Mas. Oh, ini langsung saja, Pak. Untuk yang di awal ini kan sudah ketemu untuk nilai yang paling kecil itu minus 92. Nah, untuk yang di sel ini tinggal yang sel awal di plus yang paling besar ini, Pak, 9,2. Terus ditarik ke bawah sama formulanya. Terus untuk pins-nya itu diperoleh 550 untuk T-hot-nya. Lalu untuk T-cold-nya itu 500. Anda nggak keliru, Mas. Untuk menentukan cascade-nya itu loh. Jadi yang negatif itu apa namanya atas jadi positif ya. Terus kan dikurangi delta H yang di awal itu, bukan? Bukan, Pak. Dijumlahkan. Iya, sorry, dijumlahkan. Nah, itu jadi 0,6 kan, 9,2 ditambah minus 8,6 ya. Jadi 0,6. Ini secara horizontal, Pak. Jadi karena kita udah memperoleh minus 9,2 ini yang paling besar. Nah, jadi untuk yang bisa dapat nilai ini, tinggal yang awal ditambahkan yang ini, Pak. Dikurangi, maaf. Itu kan. Ada yang mengejarnya. Oh iya, ditambah, benar, Pak. Ini agak anu, Mas, agak apa namanya, agak riskan Anda mengerjakan seperti ini. Ada yang mengerjakan pakai cascade. Halo. Saya izin share, stop share, Pak. Iya, matur nuwun, Mas, matur nuwun. Halo. Kayaknya kelompoknya Mas Ahmad Habib ini. Halo, Mas Ahmad Habib. Pakai cascade kan kemarin? Halo, Pak. Iya, Pak. Ya, monggo Mas, bisa. Saya menjelaskan terkait apa namanya split ya, tapi memang dia belum jelas nggak apa-apa. Monggo Mas, terkait yang apa namanya cascade coba. Anda jelaskan ke teman Anda.
Mohon izin Pak, ini saya mewakili dari kelompoknya Mas Habib. Mohon maaf Pak, apakah slide-nya sudah tertampil? Kurang keras, Mas. Oh, ini kelompoknya Mas Habib dengan Mas Anu Kristiawan, ya? Oke. Iya Pak. Oke. Silakan Mas yang cascade-nya. Untuk cascade-nya yang ini ya Pak. Ada kayak gini ya. Kayak gini tuh rawan, Anda tadi bingung kayak Mas apa namanya? Mas Tommy ya Pak. Mungkin caranya juga Soalnya pelan sekali Mas Kristiawan. mungkin mic saya ini Pak yang agak bermasalah. Bentar Pak. Nggak kedengaran ya. Atau Mas Kristiawan yang share, Mas siapa? Satu kelompok dengan siapa ini? Bersama Habib. Yang menerangkan, monggo. Iya. Monggo silakan. Jadi untuk yang cascade ini sama seperti yang Mas Tommy tadi, Pak. Jadi untuk dari nilai awalnya kan ditampil nilai 0, kemudian kan diketahui untuk nilai yang paling kecil Ya. dengan min 9,2 sehingga ditambah apa? Ditambahkan sehingga didapatkan 9,2 kemudian Bisa Anda cinta Mas. Anda kolom yang awal itu Anda dapat minus 8,6, minus 8,3 itu dari mana? Coba dijelaskan. Biar teman Anda nggak bingung Mas. Soalnya kayaknya terjemahnya satu nih kelihatannya satu kelompok ini ya. Apa? Satu kelas ini ya. Hampir sama. Monggo silakan. Kok bingung ya? untuk yang 8,6 ini dari 0 dikurangi 8,6 yang di delta H internal ini, Pak. Oke. Kemudian terus min 8,6 dikurangi 0,83 sehingga didapatkan min 8,3. Oke. Kemudian min 8,3 dikurangi 0,9 sehingga didapatkan min 9,2. Dari min 9,2 ini dikurangi min 4,4 dapatkan min 4,8. Oke. Nah. Dari min 4,8 dikurangi delta yang internal ini min 1 sehingga didapatkan min 3,8, kemudian dikurangi lagi min 1 sehingga didapatkan min 2,8. Nah, dari sini didapatkan untuk nilai yang terendah itu min 9,2 sehingga di sini 0 dikurangi 9,2 tadi, kemudian ditarik di drag sehingga didapatkan titik pinch point-nya pada 9,2 ini. Sehingga untuk loncat ke sana Mas. Jadi kan minus yang paling besar, nilai yang paling kecil di awal itu ditaruh di atas menjadi positif kan ya? Iya. Terus positif ke bawahnya itu bagaimana Mas? 9,2 terus bisa jadi 0,6, 0,9 bagaimana caranya? 0 yang ini dikurangi dengan yang nilai yang terkecil tadi Pak, min 9,2. Jadi 0 dikurangi 9,2 berarti min 9,2 berarti saja 9,2. Kemudian untuk yang 8,6 ini kurangi itu ditambah. Ini dikurangi Pak, min 9,2. Sehingga nanti dapatnya 0,6. 0 dikurangi min 9,2. 0 dikurangi minus 9,2 gitu kan? Iya, betul Pak. Iya Pak. Oke. Berarti jadi 9,2 terus yang ke bawah? Iya. Ke bawah juga sama. Min 8,3 dikurangi min 9,2 sehingga
minus 8,6 dikurangi 9,2 sehingga didapatkan 0,9. Jadi yang di sini ini tinggal dikurangi dari yang min 9,2 gitu Pak. Jadi min 8,6 dikurangi min 9,2, min 8,3 dikurangi min 9,2 gitu. minus 8,6 dikurangi 9,2 gitu kan? Ya, minus 9,2 ya. Oh, dikurangi minus 9,2. Ya, jadi nanti kan plus gitu Pak. Positif. Begitu juga minus 8,3 dikurangi minus 9,2 gitu ya? Ya. Oke. Sehingga nanti dapat pinch point-nya di sini untuk nilainya pas waktu 0 itu di antara suhu yang untuk suhu panas 550, yang suhu dingin 500. Oke. Ayo, jadi dapat temperatur pinch-nya. Terus yang paling atas itu QH, Yang paling bawah paling QC. bawah QC ya. Ya. Terus Anda menentukan key recovery-nya bagaimana? Ini yang di Gimana, Mas? yang recovery yang QC ini Pak. Kira Ya Pak, ini ada dua, apa ada tiga, QH, QC, dan direknya ya. Ya. Yang di dalam composite code itu, Mas. Kompos. Halo. Jawabannya sudah saya terangkan, berarti nggak jelas ya, adik-adik ya. Halo. Halo adik-adik. Ya, Pak. Ya, terima kasih Mas. Coba saya tolong stop share Mas. Kalau nggak jelas, mohon ditanyakan ya adik-adik ya. Jadi apa namanya, biar saya tahu adik-adik bingungnya di mana ya. Jadi kan kita ini punya apa namanya tadi aliran panas dan aliran dingin ya. Buat ternyata hilang di eksternal hard disk saya hilang. Jadi saya pinjem siapa ya? Ya. Jelas ini kelihatan kan? Nah. Ini pekerjaan apa namanya? Untung ada di emailnya. Pekerjaan kakak kelas hati-hati ya. Jadi gini, jadi kita punya apa namanya aliran panas dan aliran dingin. Jadi kita buat seperti ini. Ini adalah composite curve-nya ya. Jadi ini CPA, terus kemudian CPB dan CPC. Nah ini bagaimana dengan ring temperatur antara T1 sampai T5 ya. Kita apa namanya lihat sini. Jadi ini karena di sini ini pada T1 dan T2 ini hanya CP-nya hanya B, maka di sini CP-nya B. Nah bisa diketahui deltanya dari mana? MCP dikalikan delta T. Delta T-nya antara T2 dan T1. Nah ini didapat aliran ininya dengan delta H seperti ini. Nah terus kemudian kita lihat batasnya antara T2 dan T3. Nah, ini ada perpotongan ya antara aliran yang ini yang A dan yang B ya. Jadi CP-nya itu adalah ditambahkan antara CPB dan CPA. Nah, ini adalah antara kita buat dari T2 dan T3 dengan apa? MCP kali delta deltanya MCP kali delta T 3 dan T2 ini dapat delta H
H2 ya. Terus kemudian antara T3 dan T4. Nah, ini perpotongannya berarti antara A dan C ya. Nah, ini kita buat struknya ini karena kan kita bisa tahu delta H-nya ya, MCV delta T. Nah, kita buat garisnya seperti ini. Ya, di sini kan delta H, ya di sini delta T. Nanti saya gambar kemiringannya sudah bisa tahu ya. Nah, ini didapat delta H3. Nah, terus kemudian range dari T4 dan T5 ini hanya aliran A. Nah, makanya di sini kita gambar dengan delta H-nya ini ya. Nah, ini akhirnya kita dapat penggabungan aliran, misalnya di sini aliran panas ya. Nah, ini dapat. Dari sini jelas adik-adik yang ini? Jelaskah adik-adik? Halo? Jelas, Halo? Pak. Nah, begitu juga nanti kalau ada aliran dingin dan sebagainya ya, Anda gabungkan. Nah, kemudian Anda didapat nih, misalnya ini aliran panas dan aliran dingin, Anda misalnya didapat delta T minimumnya diminta dalam soal itu adalah 20. Nah, jarak terdekat antara aliran dan aliran panas dan aliran dingin itu adalah 20. Nah, itu adalah pinch, temperatur pinch. Nah, kita tinggal tarik ke sini sama ke sini, didapatkan temperatur pinch-nya berapa. Ya. Nah, ini ya. Jadi ini adalah temperatur pinch. Jadi tadi ini aliran yang sudah kita gabungkan ya. Terus kemudian didapat temperatur pinch-nya. Nah, untuk key recovery dan apa namanya QH/QC. Nah, ini kita lihat perpotongannya ini di sini. Nah, ini QH atau QC adik-adik? Halo? Adik-adik? QH atau QC? Bisa, Pak. QC. Terus kemudian perpotongan antara aliran panas dan aliran dingin di sini ini adalah QH ya. Nah, jarak di sini sampai di sini ya. Perpotongan antara aliran dingin dan aliran panas ini adalah QH. Paham sampai sini adik-adik? Halo? Paham, Pak. Nah, untung aja saya masih dapat ini ya, dapat dari apa namanya dari email belum ke anu ya. Saya sudah curiga kemarin dari hasil pekerjaan saudara, makanya saya coba cari-cari ya. Oke, dari sini ya. Nah, dari tadi ini ya. Jadi ini sudah. Nah, ini yang dinamakan dengan cascade tadi ya. Nah, sudah dijelaskan oleh Mas Abdul Latif dan Mas Tommy ya. Jadi sudah jelas. Nah, oke. Nah, kemudian apa namanya pemasangannya adik-adik ya. Pak, saya izin bertanya sebentar. Ya, iya. Mbak siapa ini? Ada. Ada, kenapa Mbak? Untuk yang pengerjaan dengan cara cascade itu, untuk pins-nya itu yang hasil dari cascade-nya 0 ya Pak ya? Selalu itu Pak. Kenapa? Iya. Itu yang dijadikan pins-nya, yang hasilnya 0 itu. Iya, harus 0 Mbak. Kalau nggak 0 nggak bisa jadi temperatur pinch Mbak. Itu sudah aturan ya, aturan dari apa namanya, dari ini Mbak, apa namanya, dari Robin Smith ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Nah, ini pemasangannya mudah-mudahan. Saya sebelumnya sudah menyiapkan untuk yang apa namanya, bagaimana caranya untuk split ya, sehingga minggu depan kuis. Tapi ya karena ini saya tunda lagi ya kuisnya ya. Yang penting adik-adik paham ya. Oke, nah terus kemudian kita tadi kan sudah dapat apa namanya pinch temperatur ya. Pinch temperatur, QH, QC, dan key recovery ya. Terus kemudian bagaimana kita memasangkan ya antara aliran dingin dan aliran panas sehingga nanti kita mendapatkan kombinasi alternatif yang optimal. Optimal di sini membutuhkan kebutuhan energi yang kebutuhan HE yang minimal. Jadi, nah seperti itu ya. Nah, kemudian kita lihat, kita kan tadi sudah dapatkan dua area, yaitu area di atas pinch dan di bawah pinch ya. Jadi karena sudah dapat pinch-nya. Nah, ingat-ingat adik-adik di sini, kalau temperatur CP untuk yang di above pinch itu CPH lebih kecil atau sama dengan CPC.
Nah, apa bisa dibalik? Tidak boleh ya, karena ini sudah sesuai syarat ya. Nah, syarat ini dari Robin Smith ya. Terus untuk yang below pinch ini adalah CPH lebih besar sama dengan CPC. Nah, kemudian kita buat seperti ini misalnya. Tadi ada aliran 2 itu 250 sampai 40. Nah, pinch-nya itu ada 150 ya untuk aliran panas. Karena delta T minimumnya ini 10, maka ya di sini 140 ya. Terus kemudian yang kedua aliran 4 itu 200 sampai 80. Nah, kita buat ya. Terus kemudian apa namanya untuk aliran dingin aliran 1 ini 20 sampai 180. Terus kemudian 140 sampai 230 ya. Nah, di sini tadi ada batasan apa adik-adik? Kalau yang di above pinch itu CPH lebih kecil sama dengan CPC. Nah, itu untuk bisa memasangkannya adik-adik ya. Jadi tidak boleh sembarangan. Makanya kemarin ya Mas Tommy bilang, wah itu agak susah kalau misalnya masangkan ini ya tanpa teori pinch. Karena kalau misalnya apa namanya tidak pakai pinch itu pakai superstructure itu. Nah, superstructure itu pakai software yang lumayan agak jelimet ya. Karena pakai program jadi minimum apa minimum ini. Nah, itu saya rasa lebih rumit kalau misalnya dijelaskan di kelas ini ya. Mungkin kalau adik-adik ingin mempelajari lebih dalam, nanti bisa apa namanya Anda bisa ke lab proses ya, tempatnya Prof tadi ya. Nah, ini tadi syaratnya untuk untuk memasangkan CPH lebih kecil dari CPC above pinch. Nah, ini above pinch-nya ini ya, above pinch-nya itu adalah yang di sini adik-adik ya. Nah, ini yang di apa namanya di sini, terus kemudian di sini yang di bawah pinch-nya. Nah, itu adik-adik tulisin CP-nya. Biar nggak bingung ya. Ini CPH-nya 0,15, 0,25, 0,2 dan 0,3 ya. Terus kemudian adik-adik, nah ini untuk above pinch-nya. Tadi kan syaratnya CPH harus lebih kecil dari CPC. Nah, ini kita lihat CPH-nya. Di sini CPH-nya 0,15 ya. Artinya lebih kecil dari CPC. Nah, oke, berarti aliran 2 bisa ke aliran 4, aliran 2 bisa ke aliran 3 ya. Dipasangkan di above pinch-nya ini. Terus kemudian aliran 2. Nah, aliran 4 ini tidak bisa ke aliran 1 adik-adik. Karena kenapa? CPH-nya dia lebih besar dari CPC. Nah, ini tidak boleh. Jadi yang bisa dia hanya ke apa namanya? Ke aliran 3 ya. Oke, gitu ya. Nah, itu kemudian adik-adik hitung apa namanya? Ini ya pinch-nya ini ya. Jadi apa namanya? Nah, terus kemudian dapat ini. Nah, yang di sini adik-adik hitung apa namanya berapa dari 250 ke 150 delta H-nya berapa ya. Nah, misalnya A ya, A megawatt. Nah, A megawatt itu bisa dipasangkan ke sini. Lebih enggak? Misalnya sama-sama A. Di sini ternyata sudah habis ya. Kan ini bisa adik-adik cari dengan apa delta H sama dengan MCP dikalikan delta T. CP-nya ada, delta T-nya antara 250 sampai 150. Nah, jadi bisa dapat delta H-nya di sini. Dari sini jelas adik-adik? Ada pertanyaan kah? Halo? Adik-adik, Mbak Agda ada pertanyaan kah? Mbak Agda? Untuk sejauh ini masih paham, Pak. Oke, yang lain paham ya? Halo ya? Karena apa namanya sama semua pekerjaannya adik-adik ya, mohon maaf. Kalau bisa jangan ya adik-adik ya. Jadi saya ingin apa namanya adik-adik mengerjakan itu satu kelompok diskusi dan dengan kelompok lain beda ya, jangan sampai sama ya. Karena saya bingung menilainya. Jadi saya menilai satu nanti ya, buat semua kelompok ya. Nah ini di sini A megawatt ya, berarti di sini habis dan di sini habis. Ya sudah. Oke, kalau misalnya tidak habis, nanti maka di sini ada C di sini ya, gulingnya ya. Di sini C atau H adik-adik? Halo? Kalau misalnya di sini delta A-nya nggak habis, C atau H? Halo adik-adik? Apa? H atau C? Yang Bapak. Hah? Yang H. H. Ya. Kenapa H? Karena menaikkan suhu, Pak. Naikkan suhu. Oke, betul ya.
Oke, berarti nggak ngantuk ya. Terus kemudian di sini kita hitung lagi di aliran 4 itu hanya berapa. Nah, kemudian apakah ini karena ini sudah habis, berarti tinggal ini ya. Terus kita lihat di sini deltanya berapa. Misalnya sama-sama B, nah, berarti ini bisa dipasangkan B. Jadi sudah habis. Nah, kebutuhan HI-nya apa? Ya cuma 2 HI ini di atas pins ya. Nah, kemudian kita hitung apa namanya di bawah pinsnya. Nah, pinsnya di bawah pins syaratnya apa? Syaratnya CPH harus lebih besar sama dengan CPC. CPH lebih besar sama dengan CPC. Nah, kita lihat CPH-nya lebih besar dengan CPC. Hanya ini yang bisa dipasangkan ya. Nah, maka kemudian kita hitung delta H-nya di sini. Delta H-nya berapa? Misalnya C. Di sini juga kita hitung ternyata C. Berarti kalau kita pasangkan habis. Nah, di sini ternyata masih ada. Ini H atau C? Halo adik-adik? Halo? H atau C adik-adik? C, Pak. Ya, oke. Ya, gitu ya. Jadi, seperti itu adik-adik. Nah, kita lihat di sini. Apa namanya? Ternyata alternatifnya banyak ya. Jadi tidak hanya ini ya. Jadi seperti itu ya. Belum lagi nanti kalau split ya. Kita split temperaturnya, CP-nya itu variasinya jadi lebih banyak lagi ya. Dari sini jelaskan adik-adik, jadi bisa seperti ini ya. Macam-macam adik-adik. Jadi kalau hanya satu itu tidak mungkin. Jadi ada beberapa alternatif seperti ini. Yang penting syarat tadi, syarat yang di atas pin dan di bawah pin tidak boleh dilanggar ya. Seperti itu. Oke, nah, seperti Oke, Mas Kesiawan, monggo silakan Mas. Pak, sebenarnya saya masih bingung buat menentukan nilai hanya jika ada penambahan kondensor pendingin ataupun heaternya, Pak. Dan ada splitnya seperti itu, Pak. Oh, split nanti dulu Mas, nanti biar nggak bingung Mas. Itu nanti mestinya mau saya bawakan hari ini, tapi karena adik-adik banyak yang bingung, maka saya kembali lagi. Nah, nanti Anda kalau saya jelaskan ke split belum selesai ininya nanti takut bingung ya. Cuma yang penting Anda kan misalnya di sini Mas ya, ini ada C ya, misalnya ini CP-nya ternyata misalnya taruh 0,4 di sini ya. 0,4 terus kemudian akan bisa dapat delta H-nya ya. Nah, ini misalnya ini juga masih sisa, misalnya ada sisa di sini ya. Ini bisa dipasangkan di sini habis ya. Nah, ini kan sisanya misalnya yang dipasangkan 7,5, di sini ada 10 megawatt. Nah, sisanya itu adalah C-nya 2,5 megawatt-nya itu Mas. Sebagai C. Jadi sisa pemasangan dari sini ke sini. Asalkan tadi CPH-nya harus lebih besar dari CPC karena ini di atas di bawah pins ya. Itu. Jelas Mas Kisiawan? Halo, untuk pertanyaan pertama jelas? Nah, tapi kalau untuk yang split nanti Juli Mas ya. Karena itu harus menjelaskan. Nanti insya Allah hari Selasa, hari Kamis saya jelaskan. Ya, panjang lebar itu ya. Oke ya. Split itu intinya tujuannya adalah supaya bisa dipasangkan ya. Misalnya kayak gini, ini kan tidak bisa dipasangkan dengan aliran satu ya. Nah supaya bisa dipasangkan bagaimana? Ya ini bisa dibuat 0,1 dan 0,1. Jadi bisa dipasangkan dengan aliran 2 ini. Gitu, Mas. Jadi dipecah CP-nya. Tapi ada persyarat-persyarat itu nanti akan saya jelaskan. Ya. Oke, dari sini jelas adik-adik? Saya izin bertanya, Pak. Iya, Mas Mabib. Ya, untuk yang di figur 514.5 ini berarti ini melanjutkan yang dari 18.4 itu, Pak. Jadi untuk panas yang belum habis itu ditukar kembali gitu, Pak ya, kalau dilihat dari gambar yang 18.5 ini. Iya.
Jadi banyak itu alternatif, Mas. Cuma yang penting yang Anda harus mencari yang optimal. Yang optimal bagaimana? Yaitu dengan jumlah HI yang minimal, ya. Itu adalah yang optimal, Mas. Jadi terus kebutuhan cooling sama apa namanya heatingnya C sama H-nya itu yang minimal. Gitu, Mas. Nah, itu banyak nanti alternatif-alternatif ya. Dan itu semuanya benar, cuma nanti yang optimal yang mana gitu ya. Asalkan sesuai dengan tadi apa namanya rambu-rambu yang di atas pins dan di bawah pins tadi tidak boleh menyalahi itu, Mas. Belum nanti kalau yang split lebih banyak ada variasinya ya. Kan bisa misalnya 0,4 Anda bisa rubah jadi 0,25 dan 0,15 atau 0,175 dan sebagainya gitu ya. Jadi yang penting bisa dipasangkan sesuai dengan rambu-rambu tadi seperti itu. Ya. Itu Mas sama Habib, ada pertanyaan Kak? Saya masih bingung yang ini loh Pak, dari figur A kan dapat 8 MW terus 12,5 terus di sini ada 7 MW gitu. Yang Itu, mana? Yang ini. Ya, yang gambar ini Pak. Yang A atau yang B? Yang A, B dan C ini Pak. Kan ini kayak saling berkeselanjutan gitu Pak. Jadi dari A ke B ke C ini sehingga didapatkan nanti kebutuhan heaternya ini 7,5 MW gitu Pak. Oke, ini alternatif beda Mas. Antara A, B, dan C. Ya kita coba yang A dulu ya. Jadi apa namanya? Tadi ini kan adalah di atas pins ya. Di atas pins itu apa CP? Saya juga nggak begitu ingat ya. Jadi kalau di above pin itu CPH lebih kecil dari CPC ya. Nah, CPH lebih kecil dari CPC. Nah, ini Anda lihat CP-nya. CPH harus lebih kecil dari CPC. Nah, ini aliran 2 ke aliran 1 bisa ya. Aliran 2 ke aliran 3 bisa ya. Terus kemudian CPH ini aliran 4 itu nggak bisa ke aliran 1, tetapi bisanya hanya ke aliran 3. Nah, ini akan Anda hitung apa delta H-nya di sini, Mas. Ya. Delta H-nya berapa di sini? MCP kalikan delta T 0,15 dikalikan ini CP-nya kan 0,15 ya. Dikalikan apa nama delta T. Delta T-nya antara 250 sampai 150, ketemu 8 megawatt, benarkah? Halo? Coba dihitung Mas Ahmad Habib. Benarkah? 0,15 dikalikan apa namanya 250 kali 100. 50 dikurangi. Saya cek dulu ya. MCP delta T ini berapa ya? Ini keliru ya. Seratus berarti 15. Iya benar Pak. Hah? Benar 8 megawatt Pak. Sorry. Ini kan 100 ya, 250 dikali 150 kan 100 ya. Betul kan? 100 dikalikan 0,15 berarti harusnya kan 15, betul Mas? Ya, halo? Iya, 15. Hah? Ya harusnya 15 untuk hanya. Oh, iya ya. Jadi sorry ini step pertama, terus kemudian ini step kedua, ya. Karena apa namanya? Ini kan masih tersisa 7 ya. Nah 7 kemudian dipasangkan lagi dengan apa namanya aliran 3. Jadi ini habis. Paham maksud saya? Halo? Iya Pak. Nah, ini habis, jadi 15. Oke, terus kemudian kita, nah ini 7 megawatt, ini dihitung berapa ini adik-adik? 200 berapa ini? 150 sampai 230 ya? Benar ya?
Ini delta H-nya berapa delta H-nya? Halo adik-adik? Halo? Coba tolong dihitungkan adik-adik. 230 dikurangi 140 dikalikan CP-nya 0,3. Berapa? Apakah benar 19,5? Halo adik-adik? Halo? Benar, Pak. Benar ya? Ya. Benar ya, 19,5. Nah, terus kemudian karena ini sudah dipasangkan 7 ya, berarti kan masih tersisa 12,5. Nah, tadi dilihat lagi aliran 4 apakah bisa ke aliran 3. Ya, jadi ini biar dihabisi dulu langkahnya ya. Jadi ini dihabiskan dulu. Nah, ternyata tadi syaratnya kan bisa ya. Nah, terus kemudian kita habiskan di sini, coba dihitung ini apa namanya delta H-nya berapa? Apakah 12,5 ini? Betul? Betul kan, Dede? Betul, Pak. Betul, Pak. Betul ya. Berarti dari sini habis 12,5. Ini ternyata masih ada ini, bukan 19,5 jadi. Coba dihitung berapa ini? Karena di sini ada hanya 7,5. Berapa ini? Berapa yang aliran 3 ini? 230 dikurangi 140 dikalikan 0,3. Berapa deltanya? 27, Pak. Berapa? 27. 37. 27 atau 37? 27. Nah, coba 12,5 ditambah 7 tambah 7,5 27, benar kan ya? Iya. Nah, ini karena sudah terpakai 19,5 dan tidak mungkin lagi dipasangkan, maka dia sebagai H sisanya. Jadi hanya itu adalah 7,5. Jadi untuk yang di atas range itu ada 1, 2, 3, dan 4 HE. Jadi ini step-stepnya. Jadi bukan alternatif, mohon maaf ya. Jadi 1, 2, 3. Yang penting itu bagaimana menghabiskan yang apa namanya terlebih dahulu. Jadi kayak ini ya, ini habiskan dulu aliran 1 ya. Itu 8 MW sudah selesai. Terus kemudian masih ada sisa enggak? Kalau ada sisa berarti ini sisanya berapa? 7 berarti dipasangkan dengan ini. Yaitu harus sesuai dengan tadi apa namanya syaratnya tadi ya, syarat di atas range. Nah, itu dapat 7 ya. Nah, ini berarti sudah habis ya, sudah habis. Terus kemudian kita nginjak yang aliran 4 ya, aliran 4 itu bisa dipasangkan kan dengan syaratnya hanya dengan aliran 3 ya. Nah, kemudian ini berapa aliran 4? Ini kita hitung delta-nya. Terus kemudian supaya ini habis, ini berapa yang dimasukkan ke sini? Nah, itu 12,5. Nah, di sini yang aliran 1 kan sudah habis ya. Aliran 3 ini kan masih tersisa ya. Nah, tersisa itu adalah hanya. Ya, karena tidak bisa dipasangkan dengan yang lain. Itu ya. Jelas sampai sini Mas Ahmad Tabib, yang lainnya? Sudah Pak, jelas. Terima kasih. Ya, seperti itu ya. Dan ini ada. Saya izin bertanya, Pak. Ya, Mbak siapa ini? Mega, Pak. Mbak Mega, silakan Mbak Mega. Untuk temperatur yang seperti 203,3 terus 181,7 itu dapatnya dari mana ya, Pak? Mana-mana temperatur apa? Yang misal yang di A itu ada 203,3 terus itu dapatnya dari mana? Nah, ini kan adik-adik sudah tahu delta H-nya ya di sini ya. 8 megawatt. Kan masukkan lagi MCP delta T. Delta T-nya di sini X dan di sini 150. Nanti ketemu temperatur ini, Mbak. Jelas? Iya, Pak. Jelas. Nah, seperti itu begitu juga ini. Nah, ini kan hanya kan 12,5 ya. Di sini misalnya X ya. Dari MCP delta T, X-nya dikurangi 150 didapat nanti X-nya berapa di sini. Seperti itu. Ya. Ya. Halo, Assalamualaikum Mbak Tin. Mbak Tin. Alhamdulillah, Pak. Sehat, Mbak Tin.
Ya, halo Mas Kristiawan. Silakan Mas Kristiawan. Halo Mas Kristiawan. Mohon maaf, Pak. Pak izin bertanya lagi, Pak. Mhm. Ini saya ke apa namanya, ke diagram grid yang soal kemarin itu, Pak. Itu Mhm. kan di stream 2 itu membutuhkan delta H-nya itu 12. Kemudian di stream 4 delta H-nya itu butuhnya cuma 7. Sedangkan kalau berdasarkan CP-nya itu dari stream 2 dengan stream 4 itu bisa dipasangkan, Pak. Sedangkan jika dipasangkan itu dari stream 2-nya itu menyumbangkan 12 megawatt. Sedangkan di stream 4-nya cuma butuh 7 megawatt. Nah, itu gimana, Pak ya? Apakah bisa dipasangkan atau tidak? Mas bisa di-share, Mas. Itunya, Mas. Yang Anda tanyakan. Soalnya kalau ngomong ada yang membayangkannya agak aneh ya. Bisa di-share kepada kayak tadinya ya. Heuristiknya itu. Yang Anda bingung yang mana, Mas? Yang ini, Pak, untuk stream 2. Saya matanya agak anu ya, kalau terlalu kecil. Tidak begitu kelihatan. Oke, sip. Udah. Oke. Anda tanyakan. Ini kan di stream 2 kan untuk pins-nya kan dari 550 ke 250, Pak. Di atas pins atau di bawah pins? Ini yang di bawah pins, Pak. Nah, itu kan suhunya dari 550 ke 250 untuk stream 2-nya. Dengan delta H-nya berarti cuma butuh berkisar. Anda hitung ya. CP-nya coba ditaruh juga CP-nya. Benar, Pak. Secara total itu dari total dari 550 ke 250 itu 12. Apa itu? CP? Hanya, Pak, hanya. Untuk CP-nya 0,0. Oke. Kemudian untuk yang stream keempat itu kan dari 200 ke 550. Untuk kan aliran dingin itu, Mas. Iya, Pak, aliran kan sampai 500 tahun ya. Iya, sampai 500 ini, Pak. Terus? Nah, itu kan kalau dari 200 ke 550 itu sudah 500, Mas. bukan 500, Mas. Oh ya, 500, Pak. Maaf. Nanti saya ganti dulu, Pak. Ini membutuhkan 6 megawatt. 6 megawatt, oke. Untuk CP-nya kan kalau di bawah pins itu kan ketentuannya CPH lebih besar sama dengan CPD-nya, Pak. Nah, itu kan berarti untuk stream 2 dengan stream 4 kan seharusnya bisa dipasangkan. Oke, betul. Itu namun jika stream 2 dipasangkan itu kan berarti ininya untuk jumlah megawatt yang terpasangkan kan 12 megawatt, Pak. Yang kebutuhan yang aliran 4 berapa delta-nya, Mas? Sedangkan aliran 4 itu cuma butuh 6 gitu, Pak. Ya, harus maksimal 6, Mas. Jadi sisa di aliran yang atas tadi aliran berapa? Aliran 2. Oh, begitu, Pak. Iya, nggak boleh kan itu kelebihan. Jadi di sini itu 6. Oh, iya ya, Pak, paham. Jadi di sini tuh maksimal 6 seperti itu, Pak. Iya, karena kan habis dia cuma 6, jatahnya kan cuma 6 di aliran 4 itu. Ya. Cuman di aliran 2 itu masalahnya nggak bisa digandengkan lagi. Tidak bisa digandengkan lagi dengan aliran yang lain, Pak. Jadi nanti jadi apa? Nanti jadi H-nya atau C? Iya. Nah, jadi untuk yang jadi iya ya, Pak, paham. Nah, gitu ya, Mas. Ya, baik, Pak. Jadi kalau dipasangkan lagi, ya mau bagaimana lagi ya. Tapi nanti ada caranya namanya split itu, nanti di split. Tapi ada syarat-syaratnya. Nanti nggak bisa saya sampaikan dulu ya, karena takutnya kalau disampaikan Anda teorinya belum paham, nanti tambah nggak keruan nanti ya. Makanya nanti saya stop dulu. Nanti yang penting Anda pahamkan ini ya. Jadi itu ya, Mas Kristiawan ya. Baik, Pak. Yang aliran 4 jatahnya itu 6, ya sudah, tidak boleh lebih dari 6.
Nah, sisanya kalau aliran itu kan udah nggak bisa dipasangkan, dia jadi Q atau jadi H kan gitu ya. Iya, Pak. Tadi jadi C atau H, sorry, sampai anu. Gitu ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke, bagus. Ada pertanyaan lagi? Satu pertanyaan? Halo? Jelas ya adik-adik? Jelas, Pak. Oke, ya gitu ya. Oke, Pak. Saya juga kaget, untung saya kasih soalnya. Kalau enggak gitu kan saya enggak tahu ya, Anda apa namanya sudah paham atau tidak ya. Karena saya kemarin agak curiga, makanya saya kasih soal aja ya. Oke, monggo yang ke toilet ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, saya tutup adik-adik. Oh, untung saya rekam. Saya, Pak, mau bertanya. Ye, silakan Mas Arif. Tadi Pak yang 18.5 yang tadi Bapak tampilkan, itu kan ada aliran energinya 6 megawatt, terus ada 8 megawatt dan 12,5, lalu yang di B ini ada 7, 8 dan 12,5. Apakah dalam menentukan ini ada maksudnya ada energi maksimal yang jadi batasan, Pak? Terima kasih. Batasannya tadi itu jatahnya, Mas. Seperti gini ya, adik-adik, batasnya untuk aliran 1 ini kan 8 megawatt ya. Karena adik-adik hitung kan delta-nya apa namanya MCP delta T kan 0,2 dikalikan 180 dikali 140 ya. Dia kan ini 8 megawatt di sini ya. Nah, itu dipasangkannya maksimalnya 8, Mas. Jadi begitu dapat dari aliran A2, maka dia sudah habis. 8 megawatt. Jadi di sini juga ternyata dia 8 megawatt kan ya. Jadi di sini 15 ternyata. Jadi di sini masih sisa untuk aliran 2. Tetapi batasan untuk aliran 1 dia 8 megawatt, Mas. Paham, Mas? Halo? Ya baik. Terima kasih, Pak. Itu ya. Jadi terus kalau ini masih sisa 7. Nah, untuk menghabiskan di mana? Sesuai dengan apa namanya? Batasan di atas pin itu apa? CPC-nya harus lebih kecil dari CPH. Maka kita lihat aliran 2 ini kan bisa dipasangkan dengan aliran 3 ya. Di sini masih ada sisa 7. Nah, ini berapa maksimalnya? Nah, ini tadi kan 27 ya. Dia apa namanya di sini 15, maka tinggal tersisa 7. Nah, 7 ini kita habiskan aja. Jadi 7 di sini berarti aliran 2 dan aliran 1 sudah beres karena sudah habis ya. Nah, tinggal aliran 4 dan aliran 3. Nah, kita hitung lagi aliran 4. Syaratnya apa? CPC harus lebih kecil dari CPH. Oke, bisa masuk kan 0,25 ke 0,3 ya. Nah, terus kemudian di sini berapa? Nah, hitung delta-nya. Jadi CP-nya 0,25 dikalikan 200 dikurangi 150 ya. Nah, ini dapat berapa? 12,5. Nah, tadi di sini 27. Sudah terpakai 7. Berarti masih ada 20 ya. Nah, terus kemudian di sini 12,5. Jadi habiskan saja yang di sini aliran 4. 12,5 ke sini. Jadi 12,5 ditambah 7. Aliran 4 ini sudah, aliran 3 ini sudah terpakai 19,5. Berarti masih ada 7,5 ya. Sedangkan aliran 4 ini sudah selesai ya. Nah, karena sudah tidak ada lagi yang dipasangkan, maka mau tidak mau di sini ada heater untuk memanaskan. Nah, dibutuhkan berapa? 7,5. Seperti itu, Mas Alisa. Jelas, Mas? Baik. Terima kasih, Pak. Oke. Ada pertanyaan lain lagi, adik-adik? Jelas ya? Oke. Nanti insya Allah videonya saya kasihkan ke Komting, nanti monggo di-share ke teman-temannya ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Tentunya karena sudah 2:30 ini ya. Jadi mudah-mudahan mungkin besok kita di hari Kamis saja ya, jadi ya kelihatannya hari Selasa saya ada rapat ini ya. Jadi kita mulai dari jam 1 sampai jam 4 ya. Karena kita maju setengah jam ya. Jadi jam 4 kurang dikit lah ya. Ya, jadi mudah-mudahan kita banyak bisa bahas masalah split ya. Jadi split dalam menentukan luasan minimum ya. Jadi HE ini kita head exchanger network ini kita lakukan
untuk membuat luasan minimum ya. Jadi kalau luasnya kita mendapatkan luasan minimum, maka nanti akan cost production-nya ini akan semakin kecil ya, karena luasan yang dibutuhkan luasan minimum ya. Nah, itu nanti insya Allah dalam minggu depan ya, coba akan saya terangkan ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Ya, terima kasih atas perhatian adik-adik. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Selamat sore. Terima kasih Pak. Selamat sore, Pak.